Sebut saja Pak Joko. Beliau ini memiliki usaha dagang tahu aci. Dirinya sudah membuka usaha tersebut sudah lama sekali. Berkat dari usahanya tersebut, dirinya bisa mendapatkan untung yang lumayan. Ya, yang meskipun kadang beberapa kali juga masih sepi. Dia berjualan dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang dia dapatkan kabar tersebut dari salah satu temannya. Dan itu tergabung dalam paguyuban pedagang keliling. Namun informasi yang dia dapat tidaklah gratis karena dia harus membayar. Ada membernya. Dan malam itu akhirnya Butari menyiapkan beberapa keperluan yang akan dibawa suaminya besok, termasuk menyiapkan tahu aci mentahnya. Dan kebetulan tempat dagang kali ini ada di taman kotanya. Jadi dia bisa pulang segera jika lelah. Namun Pak Joko tidak memperbolehkan istrinya untuk ikut berdagang. Dia disuruh untuk menunggu di rumah saja sambil mengasuh anak satu-satunya yang masih berumur 5 tahun, yaitu Rara. "Bu, tolong buatkan bapak kopi ya," ucap Pak Joko. "Iya Pak, bentar, ibu buatkan dulu." Akhirnya segera Butari saat itu langsung membuatkan secangkir kopi untuk suaminya di dapur. Namun kala itu ternyata gulanya habis, jadi adanya kopi saja. Butari pun menghampiri Pak Joko untuk bilang kalau gulanya itu habis. "Bu, kok balik lagi? Mana kopinya?" "Itu Pak, gendisnya habis. Gimana kalau nggak usah pakai gula aja?" Pak Joko yang tengah sibuk menatap layar handphonenya pun menjawab ucapan Butari dengan menganggukkan kepala. Butari pun kembali ke dapur untuk membuatkan kopi pesanannya, suami tercinta. Beberapa saat kemudian setelah kopinya jadi, langsung diberikan kepada Pak Joko. "Suwun ya Bu." "Iya Pak, Ibu mau lanjut nyiapin semuanya dulu." Sementara istrinya menyiapkan beberapa keperluannya, dirinya memilih untuk duduk di depan TV sambil menyeruput secangkir kopi yang telah dibuatkan istrinya. Benar-benar aja. Sembari dirinya juga melakukan pembukuan dari hasil dagangnya hari itu, tentang biasa, modal, dan juga keuntungannya. Lumayan lah, pendapatannya lebih banyak dari hari kemarin, gumam Pak Joko. Dan tepatnya pukul 9 malam istrinya sudah menyiapkan keperluan yang besok akan dibawanya. Kemudian dia menghampiri Pak Joko yang ada di ruang tengah. Setelahnya Pak Joko memberikan uang pendapatannya hari itu kepada Butari. "Bu, ini pendapatan hari ini. Tolong Ibu simpen ya, nanti sama buat keperluan sehari-hari." "Wah ya Pak, matur nuwun ya Pak," bagaikan sang ratu istrinya dilayani dalam bentuk pendapatan untuk keperluan sehari-hari. Butari bercerita kepada Pak Joko mungkin 3 bulan ke depan anaknya sudah berumur 6 tahun, jadi mungkin akan didaftarkan ke sekolah dasar. Jadi Butari itu bermaksud untuk meminta uang buat membeli beberapa keperluan yang akan digunakan anaknya nanti saat masuk sekolah dasar. "Pak, ini Rara kan sebentar lagi 3 bulan lagi masuk. 6 tahun loh usianya sekarang." "Iya Bu, lah terus kenapa?" "Ya Ibu akan mendaftarkan dia ke sekolah dasar Pak." "Oh ya wes, siap Bu." "Ya Pak, Ibu mau minta uang buat beli beberapa keperluannya ya nanti." Sesaat kemudian Pak Joko pun terdiam sejenak, berpikir sambil menyeruput kopi. Lalu Pak Joko menyuruh untuk mengambil uang dari tabungan saja untuk berbelanja semua kebutuhan yang akan nanti anaknya gunakan. "Gimana nanti kalau ambil uang tabungan saja dulu ya Bu?" "Tapi nanti gimana Pak kalau tabungannya dipakai?" "Wes gak apa-apa Bu, nanti gampang cari lagi tuh. Pakai aja dulu buat belanja semua kebutuhannya Rara." "Iya Pak, Ibu manut Bapak saja deh." Akhirnya karena malam sudah larut, anaknya juga sudah tertidur. Mereka berdua pun akhirnya menyusur tidur ke kamar. Setibanya waktu pagi harinya, Butari sudah terbangun di pagi hari dan menyiapkan sarapan untuk keluarganya itu. Mereka tinggal di rumah milik mereka sendiri, yang meskipun masih terbilang sederhana, dan itu juga masih pas-pasan untuk makan sehari-harinya, karena jualannya Pak Joko tidak pasti habis. Apalagi sekarang sudah banyak yang jualan sama seperti Pak Joko. Jadi ya, Pak Joko tidak selalu laris. Pagi itu, Butari sedang masak sendirian di dapur karena Pak Joko dan Rara masih tertidur. Aroma dari nasi goreng yang dimasak Butari itu membuat Pak Joko terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa keroncongan sekali mencium aroma masakan pagi hari. Dia pun segera bangkit, bangun, sambil mengucek kedua matanya dan menghampiri Butari yang sudah ada di dapur.
Masak apa sih Bu? Baunya harum sekali, bikin Bapak lapar aja. Ini Pak, nasi goreng. Sana Pak mandi dulu, nanti baru sarapan. Akhirnya Pak Joko pun memilih untuk mandi terlebih dahulu, karena biar seger badannya, dan biar sekalian nunggu nasi goreng mateng dulu. Beberapa saat kemudian Pak Joko pun sudah selesai mandi, dan nasi gorengnya juga sudah matang. Ayo Pak, sarapan dulu, ucap Butari. Segera saat itu Pak Joko dan Butari sarapan bersama, dan tiba-tiba saja Rara datang yang baru bangun tidur. Mereka pun menikmati nasi goreng buatannya Butari sambil ngobrol-ngobrol bersama. Dan pagi itu rencananya Pak Joko dan Butari mau ke pasar untuk belanja keperluan besok pagi, karena nanti Pak Joko akan berangkat ke acara tempatnya itu agak siangan. Untuk tambahan nih belanjanya, yang semalam disiapin kurang banyak. Kala itu Butari makanya dipercepat karena dia harus mandi terlebih dahulu. Setelah Butari sudah selesai makannya, dia pun segera untuk mandi sekalian mau memandikan Rara terlebih dahulu. Karena seperti biasa, Rara selalu ikut belanja dengan bapak ibunya ke pasar. Sembari menunggu Butari yang sedang mandi, dia duduk terlebih dahulu di depan TV sambil nonton TV. Rara yang sudah dimandikan duluan, dia langsung menghampiri Pak Joko di ruang tengah. Rara pun memainkan boneka Barbie terlebih dahulu sembari menunggu Butari yang masih dandan. Beberapa saat kemudian Butari pun sudah selesai dandannya dan mereka segera berangkat bersama menuju ke pasar. Mereka bertiga berboncengan naik motor Supra ke pasar. Perjalanannya cukup jauh. Pagi itu jalanan sangat banyak orang yang berlalu lalang aktivitasnya masing-masing. Setelah beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai. Butari langsung masuk ke dalam pasar untuk membeli beberapa keperluan buat bikin tahu acinya dan juga yang lainnya. Sedangkan Pak Joko dan Rara menunggu saja di parkiran karena Pak Joko dan Rara malas ke dalam pasar karena pastinya berdesakan dan lama, supaya motornya juga nggak diparkirin, kan lumayan. Setelah beberapa saat kemudian akhirnya Butari pun sudah selesai belanjanya. Segera mereka pun pulang ke rumah karena sebentar lagi Pak Joko harus berangkat jualan. Sesampainya di rumah, Pak Joko langsung menata semua perlengkapan jualannya yang sudah dibuatkan semalam oleh Butari. Pak Joko akan berangkatnya nanti pukul 10 menjelang siang nanti, karena acaranya tersebut dimulai sejak siang hari sampai malam hari. Setelah dia menata semua perlengkapannya udah selesai, Pak Joko memilih duduk di depan teras dulu untuk rehat. Setelah dia melihat jam di HP-nya, terlihat sudah pukul 10. Pak Joko pun pamitan kepada Butari untuk berangkat. Bu, Bapak berangkat dulu ya. Setelah mendengar teriakan Pak Joko, Butari pun segera keluar menemuinya. Iya Pak, hati-hati ya. Mudah-mudahan laris, barangnya habis, duitnya kumpul. Lalu Butari pun langsung mencium tangannya Pak Joko. Pak Joko segera berangkat dengan gerobaknya itu menuju ke taman kota, area untuk rame-rame di suatu tempat. Sesampainya di taman kota itu bukan hanya Pak Joko saja yang ada di sana, karena ada beberapa penjual yang lain juga mangkal di sana dan berbagai macam jualannya. Saat itu Pak Joko langsung menata semua dagangannya dan juga nyicil menggoreng tahu acinya. Acaranya hari itu sangat ramai sekali dan Pak Joko kewalahan karena banyak pembeli yang membeli jualannya. Dia pun senang sekali karena tidak seperti biasanya jualannya sepi. Mungkin karena saat itu hanya ada dirinya saja yang jualan tahu aci, entah penjual tahu aci yang lainnya pada kemana. Saat itu tiba-tiba saja ada kakaknya Butari yang ke taman dan dia menghampiri kelapaknya Pak Joko jualan. Mbak Neneng, dari tadi Mbak di sini. Sapa Pak Joko. Iya, sampean jualan di sini juga? Tanya Mbak Neneng balik. Iya Mbak, biasa. Kalau ada acara aku ikut. Oh gitu. Tahu acinya masih ada nggak? Masih Mbak, ini tinggal dikit. Alhamdulillah, tadi banyak yang beli. Oh ya udah, buatin 10.000. Ini buat Nindi ya. Segera saat itu Pak Joko pun menyiapkan pesanannya Mbak Neneng. Mbak Neneng ini merupakan iparnya Pak Joko. Dia orang yang kaya raya. Mbak Neneng juga selama ini orangnya sombong. Mulutnya enteng banget buat ngomentarin. Dia selalu menghina Pak Joko dan Butari yang hidupnya pas-pasan. Akan tetapi mereka tidak terlalu memusingkan ucapannya Mbak Neneng. Saat itu sembari menunggu tahu acinya matang karena sedang digorengkan oleh Pak Joko, Mbak Neneng pun ngobrol dengan Pak Joko. Tahu acimu ini laris yo, tapi kenapa hidupmu itu sama tadi kok masih pas-pasan aja ya? Gak ada kemajuan sama sekali. Rumah juga gak direnovasi. Dapurnya berantakan, campur sama kandang ayam, kandang bebek. Ucap Mbak Neneng. Sontak Pak Joko mendengar ucapannya itu sebenarnya sakit hati dan tidak terima.
Akan tetapi Pak Joko mencoba untuk sabar dan tenang menghadapinya. Iya, tapi kan buat kebutuhan yang lain juga Mbak, kalau laris kayak gini. Kasihan adikku sama kamu hidupnya, gak bahagia. Kata siapa Mbak? Lawang Tari sama aku bahagia-bahagia saja. Dia selalu bersyukur dan selalu menerima apa adanya kok Mbak. Sesaat kemudian tahu aci pesanan Mbak Neneng pun sudah siap. Kala itu Pak Joko ingin memberinya cuma-cuma, tapi malah dihina lagi oleh Mbak Neneng. Nyoh, ini uangnya. Kembaliannya ambil saja, ucap Mbak Neneng sambil melemparkan uang merah kertas 100 ribuan. Gak usah bayar Mbak, aku pengen ngasih buat keponakanku Nindi. Halah, ngece, orang hidupnya aja susah pakai mau ngasih segala lagi. Udah ini ambil uangnya. Mbak Neneng langsung melemparkan uangnya begitu saja dan membawa tahu acinya lalu beranjak pergi. Astagfirullahaladzim, wong kok kui temen yo, ucap Pak Joko sambil menghela nafas dan geleng-geleng kepala. Tak terasa hari sudah malam, Pak Joko pun segera bebenah untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung lanjut tidur karena sudah capek sekali. Sedangkan Bu Tari malam itu sedang sibuk menyiapkan tahu acinya buat Pak Joko jualan besok. Singkat cerita, esok paginya, saat itu Bu Tari dan Pak Joko sudah bangun. Mereka dikejutkan dengan suara dering telepon. Segera Bu Tarilah yang mengangkat teleponnya dan ternyata dari Bu Maryam, ibunya Bu Tari. Bu Maryam mengabarkan Bu Tari sekeluarga untuk nanti malam datang ke rumahnya karena ada acara. Saat itu Bu Tari pun mengiyakan. Setelah sambungan telepon terputus, mereka langsung sarapan bersama. Pak, nanti malam kita disuruh datang ke rumahnya ibu. Katanya ada acara. Kita datang ya? Iya Bu, hari ini gak usah jualan dulu. Malam hari pun tiba. Pak Joko dan Bu Tari serta Rara pun sudah siap-siap untuk berangkat menuju ke rumahnya Bu Maryam. Rumah ibunya itu berada di desa sebelah, tidak terlalu jauh, hanya menempuh waktu sekitar 10 menit saja. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di rumahnya Bu Maryam. Di rumahnya sudah ramai para saudaranya berkumpul di sana. Para warga tetangganya pun sudah berkumpul karena sebentar lagi acara pengajiannya akan segera dimulai. Singkatnya, setelah acara pengajian selesai, keluarganya Bu Tari ngobrol-ngobrol, ngumpul bersama. Gimana jualan tahu aci kamu, Jok? Tanya Bu Maryam. Alhamdulillah lancar Bu, kadang ramai kadang sepi, namanya juga dagang. Syukurlah kalau gitu Jok. Saat itu tiba-tiba saja Mbak Neneng nyeletuk kepada saudara yang lain yang ada di situ. Halah, jualan terus tapi hidupnya masih utuh, gak ada perubahan. Itu rumahnya di lantai kayak di keramik, mosok pakai tanah saja. Duh. Memang selama ini rumah yang ditinggali oleh Bu Tari dan Pak Joko masih beralaskan tanah. Bahkan rumahnya pun belum ditembok, masih batu bata yang belum diaci. Tapi selama ini mereka merasa nyaman-nyaman saja karena mereka hidup sederhana. Kala itu Pak Joko dan Bu Tari terdiam sejenak, akan tetapi setelahnya Bu Tarilah yang membantu menjawabnya. Iya, doakan saja toh Mbak, semoga dapat rezeki lebih dan uangnya bisa terkumpul biar bisa merenovasi rumah. Karena malam sudah larut, saat itu juga Bu Tari dan Pak Joko berpamitan langsung pulang sebab Rara sudah ngantuk. Sebenarnya mereka disuruh untuk menginap saja dulu, akan tetapi mereka tidak mau. Ya, sekalian mereka mau menghindari ucapan Mbak Neneng yang suka menghina dan sombong, cangkemnya lamis. Setibanya di rumah, Bu Tari langsung masuk ke dalam kamar, sedangkan Pak Joko memilih duduk di depan teras rumah sambil menenangkan diri. Kala itu, Pak Joko masih kepikiran soal ucapannya Mbak Neneng yang telah menyakiti hatinya. Hingga akhirnya Pak Joko yang melamun, dia kepikiran untuk melakukan pesugihan. Sebab Pak Joko sudah sakit hati dan dia ingin cepat kaya raya untuk membuktikan semuanya. Dia pun mencari infonya di internet soal dukun pesugihannya. Dia scroll-scroll lewat handphonenya. Esok paginya Pak Joko pamitan pergi kepada Bu Tari, yang alasan dia akan pergi ke rumah teman lamanya yang ada di kota dan mungkin akan menginap. Bu Tari pun mengizinkan, dan itu nantinya membuat Bu Tari libur juga untuk buat tahu acinya. Tetapi sebelum berangkat kala itu Pak Joko sarapan terlebih dahulu. Selesai sarapan, dia pamitan dan langsung pergi dengan mengendarai motornya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Pak Joko sudah pulang.
dan dia sudah mulai jualan tahu aci lagi. Pagi itu setelah bangun tidur, Pak Joko langsung menuju ke ruangan kosong yang ada di dalam rumahnya. Dan di sana dia mendapati uang sangat banyak sekali. Dia pun senang sekali, akhirnya sebentar lagi penderitaan dan hinaan selama ini akan usai. "Pak, ayo sarapan dulu," teriak Butari. Sontak Pak Joko pun segera keluar dari dalam ruangan itu dan menghampiri Butari yang sudah ada di meja makan. Akhirnya mereka sarapan bersama dan kala itu Butari menanyakan soal kepergiannya Pak Joko kemarin yang katanya ke rumah teman lamanya. "Bapak tumben banget kemarin ke rumah teman lama, emangnya ada apa, Pak?" "Iya, Bu. Bu, Bapak pinjam uang buat modal tambahan. Rencananya Bapak mau sewa ruko saja, nyari tempat biar jualan, biar nggak usah pindah-pindah, Bu. Gitu, biar jualannya nggak pindah." "Lah, tapi memangnya kalau nggak pindah-pindah apa laku, Pak? Lawang jualan pindah tempat aja nggak mesti laku kok." "Ya namanya juga berusaha, Bu." Setelahnya, saat itu Pak Joko mengajak Butari ke pasar untuk membelikan emas. Karena selama ini Pak Joko belum pernah membelikan istrinya emas. Dia menggunakan uang yang katanya dipinjam dari teman lamanya itu. Butari pun sangat bahagia sekali karena akan dibelikan emas, dan juga Rara yang akan dibelikan baju baru dan emas juga. Seminggu kemudian, Pak Joko sudah memiliki banyak uang yang entah dari mana asalnya. Dia menemukan uang-uang itu berada di lemarinya. Butari juga terkejut melihat uang-uang yang jumlahnya sangat banyak. Butari melihat uang itu karena waktu itu Pak Joko ketahuan saat dirinya berada di dalam ruangan. Akhirnya Pak Joko pun pura-pura tidak tahu. Memang sebelumnya mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu. Pak Joko dan Butari mulai membeli bahan-bahan bangunan untuk merenovasi rumah. Ibu dan bapaknya pun senang saat Pak Joko dan Ibu Tari akan merenovasi rumahnya. Bahan-bahan seperti pasir, batu bata, semen, genteng, kayu batu, dan beberapa bahan bangunan lainnya dibeli. Sebab kala itu Pak Joko hendak membuat kios sendiri juga sekalian di pinggir jalan utama. Setiap hari-harinya, Pak Joko dan Butari masih tetap berjualan tahu aci. Karena untuk menutupi semuanya yang Pak Joko miliki sekarang, agar para tetangganya atau saudara-saudaranya itu tak curiga terhadapnya. 2 bulan kemudian, rumahnya Pak Joko sudah berdiri dengan gagah dan megahnya. Rumahnya sangat mewah dan berlantai 2. Sekeliling tembok rumahnya pun dikelilingi dengan pagar besi. Pak Joko sengaja membuat kamar khusus untuk kera sesembahannya itu, tempatnya yang nyaman dan luas. Dan semenjak kala itu Butari akhirnya tahu kalau suaminya telah melakukan pesugihan, karena Pak Joko langsung jujur semuanya. Awalnya Butari marah saat tahu Pak Joko melakukan pesugihan, akan tetapi mau bagaimanapun sudah terlanjur dan dia juga sudah menikmati hasilnya. Jadi Butari pun tidak apa-apa, karena dia juga sudah bosan hidup miskin terus dan dihina-hina. Malam itu Pak Joko dan Butari sedang duduk bersama sambil nonton TV dan ngobrol-ngobrol. "Mas, sepertinya kita butuh karyawan untuk merawat kerahnya deh," ucap Butari. "Iya juga ya. Kan kalau kita ke pasar tidak ada yang menjaga," ucap Pak Joko. Atau gini saja, kamu di rumah saja yang jaga kera-kera itu. Untuk aku cari karyawan untuk bantu aku di kios nanti," tambahnya. "Itu bagus itu, Mas," jawab Butari. Pak Joko dan Butari akan mengadakan syukuran di rumahnya untuk mendoakan rumahnya yang sudah jadi itu. Berdoa pura-pura, dia mengundang beberapa tetangganya dan para keluarganya. Bu Mariam juga mengabari Mbak Neneng untuk ikut ke acara syukuran di rumahnya Pak Joko. Karena kala itu Mbak Neneng sedang tidak berada di rumah, dia sedang keluar kota menemani suaminya kerja. "Neng, besok kamu pulang ya. Ada acara syukuran di rumahnya Joko," ucap Bu Mariam. "Iya Bu, insya Allah ya. Soalnya ada lembur Bu," jawab Mbak Neneng. "Kamu itu ya, adekmu ngadain syukuran kok. Pokoknya harus pulang besok," ucap ibu. Keesokan harinya akhirnya Mbak Neneng dan suaminya pulang. Sesampainya di rumah Pak Joko, Mbak Neneng seketika tercengang karena melihat rumah adiknya itu begitu mewah. Padahal kan yang Mbak Neneng tahu kalau adiknya itu kerjanya cuma jualan tahu aci aja. Sedangkan suaminya Mbak Neneng saja yang bekerja kantoran sudah bertahun-tahun. Belum bisa tuh membangun rumah sebesar dan semegah ini. Bahkan rumahnya Pak Joko ini lebih besar dari rumah miliknya. Masa iya?
Dengan jualan tahu aci bisa menghasilkan banyak uang sekali, ucap Mbak Neneng dalam hati. Karena gajinya suaminya Mbak Neneng yang terbilang besar dan lebih banyak dari adiknya saja tidak bisa untuk membuat rumah mewah, bahkan membeli mobil dalam waktu yang singkat. Sampai-sampai Mbak Neneng menanyakan itu semua kepada ibunya. Bu, lah itu Joko dapat uang dari mana sih Bu? Belum ada setengah tahun kok udah begini. Terakhir kan kita ketemu Joko waktu acara selamatan di rumah ibu. Kamu ini, dia kan bekerja keras jualan tahu aci setiap harinya, jawab ibu. Mbak Neneng masih tetap berpikir positif dengan apa yang diucapkan ibunya itu. Siang itu semua keluarganya sibuk semua di rumah Pak Joko dan Bu Tari. Ibu-ibu semua ada di dapur memasak untuk acara syukuran nanti malam. Sedangkan Pak Joko, suaminya Mbak Neneng, bapak dan omnya yang lain saling bercengkrama di depan teras rumahnya sambil menikmati kopi dan camilan. Karena sudah lama mereka jarang bercengkrama bersama, semuanya sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Malam pun tiba. Seluruh tetangga dan kerabat dekat mulai berdatangan ke rumahnya Pak Joko untuk syukuran. Acaranya berjalan dengan lancar dan doa-doanya dipimpin oleh Pak Ustadz yang ada di desa itu. Setelah acara syukuran selesai, semua keluarganya berkumpul di dalam rumahnya Pak Joko. Saat Mbak Neneng ingin buang air kecil ke kamar mandi, tiba-tiba dia mendengar suara kera yang berada di dalam kamar tertutup. Namun Mbak Neneng tidak menghiraukan suara itu dan melanjutkan jalannya menuju ke kamar mandi. Singkat cerita, saat malam hari Mbak Neneng dan saudara yang lain menginap di rumahnya Pak Joko, Mbak Neneng tidak bisa tertidur, padahal yang lain sudah pulas semuanya. Mbak Neneng pun akhirnya menonton televisi di ruang tengah. Saat TV-nya menyala-nyala, tiba-tiba dia mendengar suara kera yang sebelumnya dia dengar. Lalu Mbak Neneng sengaja mengecilkan volume televisinya untuk bisa jelas mendengarkan suara kera itu. Suara kera itu terdengar jelas tepat di telinganya. Dia membuat dirinya penasaran. Saat itu Mbak Neneng menuju ke sebuah kamar yang tertutup rapat. Dia mengintip telinganya di daun pintu. "Mbak, lagi ngapain?" tanya seseorang yang mengagetkan Mbak Neneng. Dia pun seketika terkejut karena ada Bu Tari yang datang mengagetkan dirinya. Enggak apa-apa Tar, dengar suara aneh aja tadi di ruangan ini, ucap Mbak Neneng. Halusinasi Mbak, Mbak saja kali yang salah dengar. Mbak tidur aja sana Ki, pasti kecapean kan, jawab Tari. Ternyata saat itu Mbak Neneng mau buang hajat ke kamar mandi. Tari pun akhirnya kembali ke tempat tidurnya lagi. Di dalam tidurnya, Mbak Neneng bermimpi buruk. Dia bermimpi bertemu sosok pria di tengah hutan yang letaknya tidak jauh dari rumahnya yang sekarang. Mbak Neneng berada di dalam hutan itu dengan sosok pria gagah yang kemudian berubah seketika menjadi sosok yang menyeramkan. Kamu siapa? Tanya Mbak Neneng ketakutan. Sosok pria itu dengan paksa menyeret tangannya Mbak Neneng. Ikut aku, ucap sosok itu. Tidak, lepaskan, teriaknya Mbak Neneng. Namun sosok itu masih tetap menyeret tubuhnya Mbak Neneng jauh ke dalam hutan. Di dalam hutan itu terdapat sebuah gua yang sangat gelap dan terowongannya juga sangat panjang. Di sepanjang gua itu Mbak Neneng terus diseret oleh sosok pria yang berubah menyerupai kera, namun bertubuh manusia, tapi wajahnya sangat menyeramkan. Di sepanjang gua itu Mbak Neneng terus diseret oleh sosok pria yang berubah menyerupai kera. Mbak Neneng hanya bisa berpasrah mengikuti sosok kera itu masuk ke dalam gua yang gelap. Setelah sampai di ujung gua, Mbak Neneng melihat seperti ada kehidupan di dalam hutan itu. Beberapa rumahnya sangat mewah dan besar, namun semua penghuni yang ada di dalam hutan itu berwujud kera semua, berbadan manusia. Mbak Neneng benar-benar bingung harus berbuat apa di dalam hutan itu. Semua kera menatapnya dengan tajam dan wajahnya menyeramkan. "Ibu!" teriaknya. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil namanya. Di sana juga Mbak Neneng melihat ada anaknya, yaitu Nindi, di sebuah depan rumah kera itu. "Nindi!" teriak Mbak Neneng. Dan Mbak Neneng pun seketika terbangun dengan keringat di sekujur tubuhnya. Nafasnya ngos-ngosan.
Kamu kenapa? Tanya suaminya. Tetapi Mbak Neneng tidak menjawab pertanyaan dari suaminya itu. Nindi di mana, Pak? Tanya Mbak Neneng. Ternyata sudah pagi. Mbak Neneng bangun terakhir dari yang lainnya. Suaminya pergi ke kamarnya Mbak Neneng karena mendengar dia berteriak. Karena memang suaminya sudah bangun duluan sejak subuh. Sedangkan Mbak Neneng karena semalam tidak bisa tidur, jadi kesiangan. Ada itu, Bu, masih main sama ponakan yang lain, jawab suaminya. Alhamdulillah, ucap Mbak Neneng. Memangnya kenapa sih, Bu? Tanyanya. Gak apa-apa, aku mau mandi dulu ya. Di dalam rumahnya Pak Joko ternyata masih banyak saudaranya yang berkumpul di rumahnya. Namun Mbak Neneng dan suaminya hari ini berpamitan untuk pulang ke kota lagi. Karena besok suaminya mulai bekerja kembali. Singkat cerita, Mbak Neneng dan Nindi jatuh sakit. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit. Bu Maria mengabari Bu Tari soal Mbak Neneng dan Nindi untuk menjenguk ke rumah sakit. Tari, kamu sama Joko ke rumah sakit hari ini ya. Mbak Neneng sama Nindi sakit. Mereka sekarang di opnam, di rumah sakit, ucap Bu Maria. Iya, Bu, jawabnya singkat. Tubuhnya Mbak Neneng sudah kaku dan wajahnya pucat pasi. Tubuhnya dingin seperti orang sudah meninggal. Sedangkan Nindi masih terlihat sehat. Hanya saja Nindi dinyatakan oleh dokter kalau anaknya Mbak Neneng menderita tipes. Keadaan Mbak Neneng sangat kritis, membuat suami Mbak Neneng serta kedua orang tuanya itu cemas dan bersedih. Mereka terus mendoakan Mbak Neneng dan Nindi, berharap ada kesembuhan untuk keduanya. Sementara Pak Joko sebenarnya dia dalam hatinya sangat puas dan senang sekali melihat penderitaannya Mbak Neneng, karena Pak Joko lah yang akan menumbalkan Bu Neneng dan anaknya itu. Saat itu Pak Joko dan Bu Tari pun segera pergi ke rumah sakit setelah mendapatkan kabar. Seketika Pak Joko dan Bu Tari datang menengok ke rumah sakit. Bagaimana keadaan Nindi sama Mbak Neneng? Tanya Pak Joko. Nggak tahu, masih koma, belum sadar. Tubuhnya dingin dan kaku, kalau Nindi tipes, ucap suami Mbak Neneng. Sampean yang sabar ya Mas, ucap Pak Joko menenangkan kepada sang mas iparnya. Semuanya menginap di rumah sakit untuk menjaga Nindi dan Mbak Neneng. Kasihan suaminya soalnya kalau jaga sendirian. Saat malam hari, tepat berada pukul 12 malam, semuanya sudah tertidur pula. Sedangkan suami Mbak Neneng belum bisa tidur. Tiba-tiba ada 2 ekor kera yang mendekati tubuh Nindi dan Mbak Neneng. Kera itu seakan mau memangsanya. Namun dalam sekejap kedipan matanya Mas Rama, suaminya Mbak Neneng, lihat kedua ekor kera itu pun menghilang seketika entah kemana. Suasana di dalam ruangan rumah sakit itu terasa dingin karena ada hembusan angin yang menyelimuti tubuh Mas Rama, membuat bulu kuduknya merinding. Seketika Mas Rama mendengar suara kera yang saling bersahutan. Mas Rama mencoba memejamkan kedua matanya untuk tidur karena takut. Mas Rama merasa ada suatu kejanggalan dengan anak dan istrinya ini. Akhirnya Mas Rama pergi menemui orang pintar untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan anak dan istrinya. Anak dan istrimu sudah ditandai akan dijadikan tumbal pesugihan oleh saudaramu sendiri, ucap Pak Kiai. Astagfirullah, saudara sendiri Pak Kiai? Saudara ipar yang mana? Tanya Mas Rama. Ya, saudaramu sendiri. Dia telah melakukan perjanjian dengan siluman kera. Dia berjualan sebuah makanan, jelasnya. Lalu apakah bisa untuk menghilangkan tumbal itu, Pak? Tanya Mas Rama. Untung saja kamu segera datang ke sini, karena 3 hari lagi nyawa anak dan istrimu itu akan hilang. Orang pintar itu lalu merapalkan doa-doa di depan 2 botol air yang berukuran sedang. Coba air ini minumkan kepada anak dan istrimu. Air ini harus dihabiskan. Mas Rama pun menerima 2 botol air yang sudah didoakan itu dan dibawa ke rumah sakit. Bu, ini Neneng sama Nindi, berikan minum ini ya, biar cepat sembuh. Air apa ini? Sudah lakukan saja, Bu. Itu air dari orang yang tahu. Bu Mariam akhirnya meneguhkan air putih itu kepada Nindi. Sedangkan Mbak Neneng, dia diminumkan dengan menggunakan sendok ke dalam mulutnya karena dia masih koma. Beberapa hari kemudian, singkat cerita, alhamdulillah Mbak Neneng tersadarkan diri dari komanya dan Nindi juga sudah sembuh dari tipesnya.
Mereka berdua sudah diperbolehkan untuk pulang. Mas Rama dan Mbak Neneng menginap terlebih dahulu di rumahnya Pak Joko dan Bu Tari untuk beberapa hari. Sebab rumahnya Mbak Neneng itu entah kenapa semua atapnya bocor karena akhir-akhir ini hujan lebat. Begitu juga dengan kedua orang tuanya. Mereka ikut menginap di rumahnya Pak Joko. Pak Joko dan Bu Tari pun tidak keberatan. Mereka malah senang rumahnya jadi ramai. Saat Bu Maryam sedang mandi, dia mendengar ada suara kera yang terdengar dekat di telinganya. Ibu pun memberitahu kepada Mas Rama. Tadi Bu kok mendengar ada suara kayak monyet. Kamu mendengar juga apa tidak? Iya Bu, dengar. Kebetulan saat itu Pak Joko sedang pergi keluar rumah dan Bu Tari sedang mencuci baju di belakang. Bu, Ibu jangan marah ya. Aku katakan ini. Sebenarnya Joko sama Tari melakukan pesugihan Bu. Namun ibunya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mas Rama. Hush, kamu itu jangan suudzon, dia itu adikmu sendiri loh. Dia kan memang rajin bekerja selama ini, jadi dia bisa kaya seperti sekarang. Mas Rama menghela nafasnya dengan panjang, mendengar jawaban ibunya yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mas Rama. Tiba-tiba semuanya mendapat kabar kalau Pak Joko mengalami kecelakaan di jalan raya saat menuju pulang dengan mobilnya. Pak Joko tewas ketika di tempat. Mobilnya ringsek parah dan tubuhnya hancur lebur karena terlindas oleh truk bermuatan besar. Bu Tari, Mas Rama, dan Mbak Neneng serta kedua orang tuanya dan anak-anaknya pergi ke rumah sakit untuk memastikan apakah itu benar jenazahnya Pak Joko. Sesampainya di rumah sakit ternyata memang benar. Jenazah itu memang jenazahnya Pak Joko. Semuanya pecah, terharu, nangis melihat tubuhnya Pak Joko yang hancur. Prosesi pemakamannya Pak Joko berjalan dengan lancar dan banyak pelayat yang datang. Saat sedang berkumpul keluarga di rumahnya, Mas Rama menanyakan langsung kepada Bu Tari. Tari, tolong ceritakan semuanya. Apakah benar kamu dan Mas Joko sudah melakukan pesugihan? Tanya Mas Rama. Akhirnya Bu Tari menceritakan semuanya kepada kakak dan orang tuanya. Iya, selama ini Mas Joko melakukan pesugihan. Karena dia sudah sakit hati selama ini dihina oleh Mbak Neneng. Maka dari itu membuat Mas Joko nekat mencari jalan pintas seperti ini. Astagfirullahaladzim, ucap semuanya. Bu Tari hanya bisa menangis dan menyesali semua ini. Masalah kecelakaan Pak Joko itu, dia dijadikan tumbal atas perjanjian dirinya sendiri. Dia tidak menumbalkan Mbak Neneng dan Nindi sesuai perjanjian karena telah ditolong oleh orang pintar yang dimintai oleh Mas Rama untuk menolong Nindi dan Neneng. Dan sebagai gantinya dirinya lah yang dijadikan tumbal. Dari kejadian ini Bu Tari dan Rara tidak tinggal lagi di rumah itu. Mereka ikut ke rumah orang tuanya. Rumah yang megah itu sekarang dihuni oleh beberapa kera yang entah dari mana asalnya. Sekian ceritanya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Tony FS pamit. Wassalamualaikum.